Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang mana Dia telah memberikan kepada kita semua berbagai macam nikmatnya, dari nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan nikmat kesempatan, sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang luar biasa ini. Dan alhamdulillah, selama perjalanan kita diberikan kelancaran dan kemudahan, dan juga alhamdulillah sangat cerah di pagi hari ini. Semoga apa yang kita jalankan selalu diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selawat bertangkaikan salam semoga tercurahkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara sekalian yang semua Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia karena untuk maslahat yang besar dan juga tujuan yang agung, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tujuan ini, saudara-saudara sekalian, tidak bisa kita realisasikan kecuali kita mempunyai sifat al-hirs, yaitu kesungguhan dan semangat. Dari sifat inilah yang harus kita miliki. Untuk apa? Untuk berbagai macam kebaikan kita bisa meraihnya. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita untuk mempunyai sifat al-hirs, yaitu semangat dan bersungguh-sungguh. Diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullah taala, At-Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wala ta'jaz. Bersemangatlah, bersungguh-sungguhlah untuk meraih apa yang bermanfaat bagi dirimu. Dan juga jangan lupa kita untuk senantiasa meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala apapun. Dan jangan sekali-kali engkau merasa lemah. Nah, di sini sifat hirs yaitu sifat kesungguhan. Semangat dalam kebaikan adalah merupakan sifat yang mulia yang harus dimiliki setiap manusia. Sebaliknya dari sifat kesungguh-sungguhan yaitu sifat malas sebaliknya. Nah, sifat lemah, sifat yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ilallah minal mu'min ad-dhaif. Mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada mukmin yang lemah. Nah, di sini dimaksudkan kuat itu yaitu kuat keimanan, yaitu kuat dalam keinginan, iradah qawiyah. Untuk apa? Untuk kita bisa mendapatkan cita-cita yang paling tinggi. Dan hal ini tentunya kita harus memiliki sifat al-hirs. Dengan adanya semangat dan kesungguhan dalam kehidupan kita untuk mendapatkan apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan, maka insya Allah kita bisa meraihnya. Amin ya rabbal alamin. Nah, bahkan kita tidak bisa menjaga keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah kecuali kita memiliki sifat al-hirs,
yaitu kesungguhan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Wahai orang-orang beriman, bertakwalah dengan ketakwaan sebenar-benarnya. Ya. Dan janganlah kalian mati melainkan dalam keadaan muslim, yaitu dalam keadaan beragama Islam. Artinya hendaknya kita benar-benar untuk menjaga kesungguhan, menjaga semangat dalam bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai kapan? Sampai di akhir hayat kita. Ya. Sampai di mana kita menemui Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, sebaliknya, ketika kita telah kehilangan semangat dalam kebaikan, kehilangan dalam bersungguh-sungguh untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, kita pasti akan sebaliknya kita akan lakukan, yaitu semangat dalam keburukan. Nah, maka dari itu, inilah menjadi kebinasaan hidup kita ketika kita lalai dan kita dapati malas. Di antara penyebab perkara semangat seseorang itu hilang, kebaikan itu menjadi melemah, kesungguhan itu tidak muncul di dalam diri kita, maka apa yang akan menghinggapi ke diri kita, yaitu hawa nafsu. Ketika seseorang mengikuti hawa nafsunya, dia memandang hawa nafsu itu adalah segala sesuatu yang memuaskan hasratnya, hidupnya. Ini yang harus kita perhatikan. Nah, ketika berbalik, maka kita akan mengikuti hawa nafsu. Dan ini pastinya ketika hawa nafsu dituruti, maka baginya itu menjadi hal kepuasan. Semuanya terpuaskan dalam kehidupan ini, karena hawa nafsu itu terus diikuti. Di saat itulah semangat ia kepada kebaikan pun menjadi lemah dan hilang, dan teruslah dalam hal-hal yang tidak baik. Saudara-saudaraku sekalian, cobalah kita berpikir, di mana semangat kita ini kita letakkan? Di mana selama ini kita, apa yang kita harapkan, apa yang kita tujukan untuk hidup? Apakah semangat ini kita untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, ataukah semangat menuju sesuatu yang Allah murkai? Nauzubillah min dzalik. Saudara-saudara sekalian, orang-orang biasanya menjaga semangat dalam kebaikan itu hanyalah orang-orang yang menggunakan akal pikiran yang sehat, yang baik. Jadi ketika akal pikiran kita itu baik dan sehat, maka dia akan memiliki pikiran yang lurus. Ia memahami bahwasannya perkara yang ia jalani, urusan-urusan yang ia tunaikan, itu akan ia pikirkan apakah ini bermanfaat atau tidak. Apakah membawa kemaslahatan atau kemudaratan. Dia akan berpikir ketika akal pikiran kita sehat. Nah, yang mana kita akan semakin berpikir apakah hal-hal, langkah-langkah yang kita lakukan itu
diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Pahala yang akan kita dapatkan apakah benar-benar kita dapatkan atau tidak. Setiap hal-hal kebaikan yang kita tunaikan apakah berkualitas atau tidak. Setiap ibadah yang kita lakukan apakah sesuai dengan anjuran atau tidak. Maka itu harus memerlukan pikiran yang sehat dan juga daya juang ya, dan semangat yang terus istiqomah. Kemudian orang yang berpikir dengan sehat ketika ia hendak melakukan kemalasan ya, ataupun futur, dia akan berpikir buat apa saya melakukan kemalasan tersebut. Kenapa saya tidak melakukan hal-hal yang lebih baik lagi? Kenapa saya tidak berintrospeksi diri? Kenapa yang saya lakukan itu yang kemarin kenapa tidak lebih baik lagi untuk ke depan? Nah, apa manfaat dari hal-hal tersebut? Ya. Dan pertanyaan-pertanyaan itu pastinya ya, ketika kita membersamai antara kita memiliki akal sehat dengan semangat. Maka dari itu berbahagialah untuk orang-orang yang menggunakan akal pikirannya ya, dengan bersungguh-sungguh, dengan bersemangat dan selalu menjaga istiqomah agar terus bisa menjalankan ya, hal-hal yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Namun terkadang saudara-saudara sekalian, semangat kepada kebaikan terhenti ketika ia memikirkan begitu beratnya untuk melakukan kebaikan. Jadi terasa begitu beban kebaikan-kebaikan yang ia ingin lakukan. Ketika dia hendak mengamalkan ibadah, maka dia terasa berat, terasa terbebani. Oleh karena itu akhirnya dihinggapilah, digerogotilah semangat tersebut dan dia tidak melakukan kebaikan-kebaikan yang harusnya dilakukan ya, ataupun menunda-nunda. Dan ketika kemalasan tersebut, bagaimana lawannya al-hirs ya, menghinggapi dia. Ketika ada suara azan, dia menunda-nunda. Bisa melakukan ini dan itu terlebih dahulu ya, akhirnya dia terlambat sholat dan bahkan sholatnya pun terlewat. Sebabnya apa? Karena menunda-nunda dan karena kemalasannya. Saudara-saudara sekalian, Syekh Bakar Abu Zaid berkata dalam kitabnya Hilyah Talibul Ilmi, dia berkata seorang penuntut ilmu hendaklah memiliki sifat kejantanan. Jantan dia dalam menuntut ilmu, artinya apa? Berani menghadapi rintangan dalam menuntut ilmu. Jadi ketika menuntut ilmu pastilah ada kesulitan-kesulitan yang dia hadapi. Pastilah ada hal-hal yang menjadi beban pada dirinya. Pastilah ada waktu di mana dia akan turun ya, yaitu imannya. Karena kita memiliki akidah yaitu al-imanu yazidu wa yanqus. Ya, iman itu ya naik dan turun. Ya, ini menjadi fitrah kita. Ketika iman itu bertambah, itu pastinya dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah,
ketika turun ini diantara sebabnya karena ada kemalasan, ya. Al-hirs itu hilang, dia tidak bersemangat kembali. Nah, disitulah, ya, disitulah iman itu turun, iman itu semakin melemah. Nah, di sini sering menghinggapi para penuntut ilmu. Makanya, ya, kita harus selalu istiqomah, ya, harus punya sifat al-hirs, selalu bersemangat, ya, dalam kebaikan apapun itu kebaikannya, dan tetap dalam koridor. Nah, jalankan bismillah, ya. Semangat selalu. Karena apa? Karena semua hal, ya, hal-hal tersebut pastinya dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, setiap langkah yang kita jalankan itu dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun itu, ya, apapun itu kebaikannya, maka bersemangatlah. Jangan menghinggapi, ya, sifat malas, ya, sifat-sifat yang menjadikan kita lemah, ya. Karena kita sebagai seorang mukmin harus selalu kuat, ya, apapun itu rintangannya, baik itu Allah berikan ujian, ya, hal-hal yang kita tidak sukai, kita harus tetap semangat, ya. Ketika kita jatuh, kita bangkit lagi. Ketika Allah berikan begitu banyak nikmat kepada kita, maka kita manfaatkan nikmat-nikmat tersebut, ya, dengan semangat dan bersungguh-sungguh. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat untuk kita semua. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta